Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya bunayya aqimis shalah wamrul bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah sembahyang, dirikanlah sholat, perintahkan kepada perbuatan baik dan larang perbuatan munkar. Siapa tuh yang bilang? Di dalam Al-Quran ditulis ucapan Luqman kepada siapa? Kepada anaknya. Lalu nabi-nabi lain, ya bunaya la taksus ru'yaka ala ihwatika payakidulaka kaida. Siapa yang ngomong? Nabi, bapaknya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Lalu ada kalimat, ya bunaya ini aropil manam ani asbahuka pangzur majataro. Siapa yang ngomong? Nabi Ibrahim, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika beliau bermimpi menyembeli Ismail putranya. Lalu ada banyak kisah-kisah Nabi yang berkaitan dengan hubungan ayah dengan anaknya. Dulu ada suatu masa saya pernah mengalami keadaan di mana semua benda saya rasa murah. Semua benda itu murah aja harganya. Pernah saya belanja suatu benda kan udah banyak betul saya belanja. Udah beberapa kantong plastik tapi kok duitnya cuma segini bayar ya. Kasihan pedagangnya kata saya. Udah banyak banget itu. Saya belanja, aku cuma segini duitnya ya. Kasihan pedagangnya kata saya. Itu saat-saat dimana waktu itu sebenarnya barangnya bukan murah tapi duitnya yang banyak. Itu pernah saya rasakan. Setiap hari itu kerja dari pagi, sore, siang, malam. Terus kerja, terus analisa, terus berada di market. Pernah saya rasakan itu. Dan pagi ngambil sampai-sampai dibilang, Bang, mau kemana? Aduh, nggak pergi hari ini ke ATM. Enggak lah, kenapa? Udah bosan mondar-mandir ATM mulu kata saya kan. Bentar-bentar ada orang belanja, tarik, bentar-bentar pergi. Pernah saya merasakan saat itu. Sampai suatu saat datang kawan saya yang selalu mondar-mandir ngajakin saya ke masjid. Dia bilang gini, ketika itu dia datang ke rumah saya sambut dengan baik, dengan biasa-biasa aja. Pas saya lagi tidak di depan di depan pekerjaan saya. Ada anak saya yang kecil, yang laki. Kira-kira waktu itu masih SD lah. Apa dia kata? Ini siapa namanya? Oh ya, apa katanya? Pertanyaannya apa? Biasanya kan kita kalau ditanya kelas berapa, ya kan? Ranking berapa? Biasanya kan begitu. Tapi beliau bertanya begini, namanya siapa? Umurnya berapa tahun? Udah bisa sholat? Udah bisa berwudu? Dia tanyain. Udah bisa sholat, udah bisa berwudu, Masya Allah. Itu pertanyaan yang jarang banget disampaikan kepada orang-orang, kepada anak-anak kalau ketemu. Terutama juga nih biasanya kalau kita ketemu kawan lama, apa yang ditanya? Apa kabar? Anak udah berapa? Kan begitu kan? Nggak ada orang yang bertanya apa kabar? Pakai mobil apa sekarang? Itu mau orang sakit jiwa yang nanya kayak begitu. Nggak ada itu di dalam budaya kita, budaya Indonesia ini yang religius nih. Budaya kita timur kagak ada yang nanya begitu kawan langsung ditanya pakai mobil apa sekarang. Itu mau orang goblok yang begitu mah. Nggak ada yang begitu. Nggak ada apa kabarnya, berapa orang anak sekarang. Kan begitu. Nanti nih kadang-kadang nih ada orang yang sifatnya dermawan ada. Pada mau pisah ini titip untuk anak-anak di rumah. Pernah itu suatu saat saya datang kawan saya datang ke rumah. Jadi saya lagi duduk di situ ngobrol-ngobrol sebentar. Pas udah pulang saya bilang, anak udah apa kabarnya? Kagak punya anak deh. Pernah ada satu kawan gitu, belum ada anak lah. Perasaan udah lama menikahnya ya, namanya belum punya. Ya nggak apa-apa kata saya kan. Ini titip untuk istri di rumah. Saya genggemin ini titip untuk istri di rumah. Kalau nggak ada anak ya, kadang-kadang kita belanja nih, diantar sama ojek. Dulu kan nggak ada Gojek, yang ada ojek. Diantar sama ojek. Apa kita bilang, Bang, nih berapa Bang? 20.000 aja Pak. Dia bilang, nih kasih kita 50.000. Waduh Pak, kembalinya belum ada. Udah nggak apa-apa buat anak-anak di rumah. Alhamdulillah. Udah nggak apa-apa, ambil aja buat anak-anak di rumah. Lagi parkir, begitu keluar dari ATM parkir nih, temu tukang parkir udah tua. Prit. Nih Pak, aduh Pak, nggak ada kembalinya. Dia bilang, udah nggak apa-apa, duit 50 ribuan buat anak-anak di rumah. Alhamdulillah kata dia. Tuh, yang disebut siapa? Anak-anak, ya kan? Apa kabar anak-anak? Anak-anak udah berapa? Nah ini pertanyaan kawan saya ini, udah bisa berwudu, udah bisa sholat. Itu luar biasa pertanyaannya itu. Dulu anak-anak saya usahakan untuk semuanya masuk les, mulai dari les bahasa Inggris, les komputer. Itu si abang itu dari masih kecil, dari masih kelas 2 SD udah dimasukin les komputer.
lalu les bahasa Inggris, lalu les, kemudian les sekolah lagi, lalu les matematika. Itu sampai kakak juga mencapai beberapa kali olimpiade matematika. Tapi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya karena dulu kita belajar sekolah umum juga dan ngaji. Itulah apa yang dibilang ya. Kalau kita udah hidup kita udah meningkat, kepentingan kita juga bagaimana coba? Kita pengen supaya kepentingan itu jangan pindah kan. Misalnya kita udah dapat kenikmatan, apa ini kenikmatannya jangan pindah. Begitu juga raja. Raja penguasa, kalau dia udah dapat kekuasaan, jangan kekuasaan itu pindah kepada dia, kepada orang lain. Biar buat gua aja. Seperti orang naik singa begitu, naik macan. Kalau kekuasaan itu kan harus dinaikin terus. Kalau sampai waktunya dia habis kekuasaannya, mesti dia akan bermasalah dengan hukum. Biasa juga begitu. Nah, begitu juga para orang kaya, orang yang punya. Sampai pada saat itu saya berpikir, iya juga ya. Nanti kalau saya teringat itu, apabila mati anak keturunan Nabi Adam, maka putus amalnya, kecuali apa? Salah satunya adalah ada anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Emang kalau kita mati sekarang, habis udah, memang udah putus, nggak ada lagi udah. Yang biasanya kita pergi ke masjid, kita membaca sama dia, kita membaca tahlil, kita membaca salawat, putus udah nggak ada. Orang kitanya aja udah meninggal, bagaimana? Kitanya udah di dalam kubur, bagaimana kita mau baca salawat lagi? Bagaimana kita mau tahajud lagi? Bagaimana kita mau sholat duha lagi? Nggak bisa lagi sholat duha, orang kitanya udah mati, bagaimana? Lalu yang ada amal yang mengalir. Apa itu? Idza mata benu adama, apabila meninggal insan, anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, putus semua kecuali 3 perkara aja. Pertama, sodakotin jariyatin. Nah nih, sedekah jariah. La asodaku akun minas solihin. Kalau seandainya kita mati lalu kita dihidupin lagi, apa yang lo mau perbuat apa? Coba, kalau lo gua kasih hidup sebentar. La asodaku, sungguh saya akan bersedekah, wa akun minas solihin, dan juga saya akan berbuat baik. Nah, nomor 1 sedekah. Nomor 2 apa? Anak-anak yang soleh, anak-anak yang doain kita. Andai saja kita mati sekarang itu dan putus semua amal perbuatannya kecuali doa anak. Satu hari ada, saya baca dalam satu keterangan kitab, dalam satu asar disebutnya, ada suatu orang baru meninggal. Jadi dia liatin orang pada berebut aja. Dia tanya, Pak, orang itu pada berebut apa sama orang yang udah senior meninggal, udah meninggal duluan? Oh, dia itu berebut ini doa-doa dari mimbar masjid yang disampaikan kaum muslimin, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, karena mereka nggak dapat kiriman dari anak keturunannya. Nah itu, maka dia berebut itu. Lah bapak kok nggak ikut berebut? Orang saya udah kaya. Dia bilang, pahala saya banyak. Kenapa emangnya? Tiap hari anak saya doain saya. Makanya kalau kita punya anak 7 orang, semuanya doain kita, 1 kali sholat, 1 kali doa, itu 7 kita dapat. Lah kalau 5 kali sholat, 7 kali 5, 35 doa. Belum lagi dari apa namanya, belum lagi anak-anak yang soleh yang doain orang tuanya. Insya Allah pahalanya ada. Lah kalau anak kita lalain dari pendidikan agama, ya tahu sendiri dah. nggak usah dikasih tahu lah, jalan sendiri itu bagaimana selanjutnya. Nih saya melihat satu kawan kita, subscriber kita itu anaknya membaca Al-Quran di di YouTube ini. Alhamdulillah saya teringat itu, makanya saya buatin konten ini. Kita mudah-mudahan juga bisa sama seperti beliau-beliau ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti langkah beliau, bahwa salah satunya adalah anak-anak yang mendoakan kita. Kalau anak-anak pada berantem mulu, abangnya berantem lawan ade lawan kakak lawan abang gara-gara berebut warisan, niscaya kata bapak saya mau bilang begini, lo kalau gue udah mati jangan pada berantem. Mengapa, Pak? Ntar gue digebugin sama malaikat dalam kubur. Emang beneran. Itu orang Betawi ngajarin tuh sama anaknya tuh, lu jangan pada berantem, ntar kalau gue udah mati lu jangan berantem katanya. Lu jangan pada berantem, ntar gue digebugin sama malaikat dalam kubur. Emang beneran itu, betulan itu. Karena dari itu anak-anak yang diwariskan harta, mereka akan berantem, berebut. Tapi anak-anak yang diwariskan ilmu, mereka akan gak berebut, akan saling berbagi. Harta pasti berebut. Makanya kalau nitip duit jangan ngarep lebih. Tapi kalau ngitip omongan udah kagak bakalan kurang, lebih iya. Nah begitulah kira-kira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalimat sedikit ini bisa menggugah kita untuk tetap istiqomah, yaitu mengajarkan anak-anak kita untuk dekat kepada agama. Kalau pada bandel subuh kepada bangun, sabetin aja pantatnya. Kayak saya dulu sama emak saya itu, kalau subuh kepada bangun, pengen tahu aja. Jam 4:30 belum pada bangun nih, belum pada semeng subuh, belum pada ke pasar, pengen tahu aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam wa khayrina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Oh iya, ini bagi kawan-kawan yang ada kisah apa aja lah, kisah tentang
keberkahan sholawat, surat Al-Waqiah, mendawamkan membaca ayat Quran, mendawamkan tahajud, mendawamkan duha. Kalau mau dikirim ke kita ke email, silakan, nanti kita tayangkan di sini sambil kita doakan dan juga kita belajar. Kita saling belajar, saya belajar dari semua pendengar, dan juga kita saling mengisi lah, menyampaikan pengalaman kita satu sama lain. Jika berkenan boleh kirim ke email saya, nanti saya tulis deskripsinya di bawah di deskripsi video ini. Terima kasih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi ma'salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa alihi zawil furqan. Salatullahi ma'salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa alihi zawil furqan.